Siang kemudian, Kirana sedang menyiapkan sarapan pagi di dapur. Ketika dirasanya, sepasang tangan melingkari pinggangnya dari belakang dan mencium lembut tengkuknya. Aroma parfumnya terasa menyengat, membuat Kirana spontan menutup hidungnya. Segera ia menoleh. Ia membulatkan matanya. "Mas, kok pakai baju ini? Nggak matching kemeja sama celananya." Arka memperhatikan dirinya sendiri. "Nggak ada yang aneh, ini pakaian yang biasa ia kenakan." "Lah, ini kan kamu yang memilikannya tadi yang aku tinggal pakai baju pilihan istriku. Lagi pula, apa yang aneh? Ini baju yang biasa aku pakai ke kampus dan ke kantor." "Tapi nggak cocok banget, Mas. Terlihat norak. Ganti ya, aku ambilkan yang lainnya. Lagian, Mas mengapa pakai parfum banyak banget sampai aromanya bikin mual?" "Biasa saja, Nyonya. Bertahun-tahun aku pakai parfum ini, sudah fase takarannya." Arka mengikuti langkah istrinya ke kamar. Dilihatnya, Kirana mengeluarkan beberapa kemejanya dari lemari dan menumpuknya di ranjang. "Aku harus pakai semuanya, Bu Arka," kode Arka. Kirana hanya melirik sambil mendesis pelan. Tangannya masih mencari-cari, sampai akhirnya ia menemukan yang dicarinya. "Pakai ini ya, Mas. Pasti ganteng banget." Ia membantu membuka kemeja suaminya itu. Arka hampir tertawa melihat kemeja itu. Selama ini, setiap ia mau memakai kemeja itu, selalu dilarang oleh Kirana. "Motifnya terlalu ramai," ujar Kirana waktu itu, sehingga kemeja itu tak pernah disentuh lagi. Tapi demi menghemat waktu, cepat-cepat Arka mengenakan kemeja tersebut. Ia tidak peduli pakaian apapun yang disediakan istrinya, pasti akan dipakainya tanpa protes. Orang ganteng mah aman, baju apapun tetap ganteng. Sungguh ia merasa aneh, kenapa Kirana tiba-tiba jadi cerewet soal baju Arka. Sudah seminggu ini ia jadi begitu nyelimet tentang penampilan Arka. Warna baju yang kurang serasi, celana yang kurang pantas, jam tangan yang enggak matching, bahkan piyama tidur pun semalam harus 2 kali ganti. Ada saja yang salah. Padahal sejak mereka menikah 2 tahun yang lalu, Arka memasrahkan semua urusan penampilannya pada istri tercintanya itu. Kirana yang menyiapkan semuanya untuk dipakai Arka. "Gimana penampilanku? Sudah sangat ganteng dan memuaskan." Arka mematut dirinya di cermin di samping istrinya. Ini baru Pak dosen ganteng, tapi jangan pakai parfum." Kirana menarik tangan Arka segera ke ruang makan. "Kamu gak usah khawatir, kalau aku tampil ganteng maksimal. Mahasiswiku cantik-cantik loh." Arka mengambil roti yang sudah disiapkan Kirana tadi. "Mas," bergetar suara Kirana. Arka meneruskan makanannya tanpa menoleh. "Aku sadar bahwa diriku tidak cantik, sudah tua, sudah emak-emak. Sedang di luar sana banyak sekali gadis muda dan cantik. Aku mengerti kalau Mas menginginkan mereka. Tapi kalau Mas sudah menemukan pilihan Mas, kasih tahu aku ya. Jangan sembunyi-sembunyi, biar aku dan Bintang segera pergi. Kami tak akan menghalangi Mas mencari gadis lain menjadi pendamping Mas." Pilu sekali suara Kirana, membuat Arka segera menoleh. "Kok menangis? Serius rupanya." "Sayang, kok dibawa serius sih? Aku kan hanya bercanda. Habisnya kamu ingin aku tampil all out. Padahal bagiku sudah tak begitu penting penampilan, kecuali kalau kita lagi jalan bareng. Udah, jangan nangis. Hidupku hanya untuk keluargaku.
yaitu kamu dan anak-anak kita. Kalian sudah membuatku serasa hidup di surga setiap hari. Jadi tak perlu lagi aku mencari kebahagiaan di luar sana. Arka memeluknya, tapi Kirana makin menangis. Arka jadi bingung, mana ia ada kelas pagi ini. Untung penyelamat datang. Mama dan papanya yang berangkat dengan pesawat paling pagi dari Bandung sudah sampai di rumah Arka dan Kirana di Padang. Mereka heran melihat Kirana menangis pagi-pagi. Bertengkarkah mereka? Arka menceritakan semua kejadian pagi itu serta semua keanehan sikap Kirana seminggu ini. Mama tersenyum mendengarnya. Sudah, sekarang kamu berangkat ke kampusmu bareng sama papa yang mau ke kantor. Kirana biar mama yang urus. Jelang tengah hari, Arka menerima telepon dari mamanya. Kah, mama dan istrimu di rumah sakit. Kenapa, Ma? Arka bertanya panik, apalagi mengingat keanehan Kirana pagi tadi. Mama sakit atau Kirana yang sakit? Ia mendesak mamanya. Kalau kamu sudah nggak ada kelas, susul mama ke rumah sakit ya. Sebentar lagi, giliran Kirana diperiksa dokter. Tak menunggu lama, Arka sudah muncul di ruang tunggu rumah sakit itu. Belum sempat ia menanyakan apapun, nama Kirana sudah dipanggil. Kamu temani istrimu masuk. Mama menunggu di sini. Mama mendorong Arka. Tak menunggu 2 kali, Arka segera menggandeng tangan istrinya masuk ruang periksa. Dokter menyilahkan mereka duduk. Nyonya Kirana. Kirana mengangguk. Anda suaminya? Saya Arka Tama, suaminya, Dok. Baiklah. Dari data-data yang sudah dicatat oleh perawat di luar tadi, saya perlu memeriksa dalam Nyonya Kirana. Sambil kita menunggu hasil labnya ya. Silahkan berbaring. Arka terkejut. Sakit apa Kirana sampai harus dilakukan pemeriksaan dalam dan laboratorium? Ia tidak pernah mengeluh apa-apa. Apa diam-diam istrinya itu menyimpan sendiri penyakit yang dideritanya? Selesai Kirana diperiksa, termasuk pemeriksaan USG. Ia kembali duduk di kursinya. Seorang perawat datang mengantarkan hasil lab. Dokter segera membacanya. Alhamdulillah, sudah berapa tahun menikah, Bu? Sudah 2 tahun lebih, Dok. Sudah punya anak? Sudah 1. Sebentar lagi dia akan mempunyai adik. Usia kandungan Bu Kirana sudah masuk minggu ke-7. Nggak sadar ya kalau sudah isi? Dokter itu tersenyum melihat Kirana dan Arka, sama terkejutnya. Kirana memang tidak begitu memperhatikan siklus menstruasinya. Persiapkan mental kakaknya agar ia bisa menerima adiknya dengan senang hati. Dan orang tuanya juga harus mempersiapkan diri agar bisa berbagi kasih dan perhatian pada anak pertama dan anak kedua secara proporsional. Kondisi Bu Kirana bagus semuanya. Saya beri vitamin saja serta penguat kandungan. Datanglah sebulan lagi untuk kontrol. Dokter Hartati, wanita berusia hampir 50 tahun itu, tersenyum ramah. Kirana menatap bintang yang tertidur pulas di ranjang Kirana. Di kamar tidur Kirana, bintang punya tempat tidur sendiri di seberang ranjang utama. Kirana dan Arka belum tega membiarkannya tidur di kamarnya sendiri di sebelah kamar tidur utama, walau ada pintu penghubungnya. Mas bahagia dengan kehamilanku ini? Hei, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku sangat bahagia. Sudah 2 tahun lebih aku menunggunya. Meski aku harus ganti baju 10 kali sehari dan rela tidak memakai parfum sepanjang hari. Kirana tersenyum kecut mendengarnya.
Tapi aku khawatir, Mas. Apa yang membuatmu khawatir, sayang? Arka meraih kepala istrinya masuk ke pelukannya. Aku takut Bintang akan terlupakan setelah bayi ini lahir nanti. Tentulah aku lebih fokus padanya. Aku tak ingin ia mengalami nasib seperti diriku, diabaikan oleh orang tua sendiri, tumbuh dan besar tanpa kasih sayang orang tuanya. Arka memegang kedua pipi istrinya itu, menatapnya lekat-lekat. Kirana Wulan Bastian, dengar. Bintang secara garis keturunan adalah keponakanku. Ada darah yang sama mengalir di tubuh kami. Tanpa menikah denganmu pun, aku akan tetap menyayangi keponakanku itu. Apalagi aku menikahi ibunya, maka Bintang juga sudah menjadi anakku. Aku menyayangi kalian berdua sepenuh hatiku. Bila adiknya sudah lahir nanti, tak ada perlakuan dan kasih sayang yang berubah pada Bintang. Kita menyayangi keduanya sesuai porsinya. Apa selama kita menikah, kamu pernah melihat aku berbuat tidak baik pada Bintang? Kirana menggeleng. Selama ini ia melihat kasih sayang begitu tulus diberikan Arka pada Bintang. Kadang kedua lelaki itu terlihat seperti dua teman mengobrol layaknya dua orang dewasa. Bila Arka tidak ada pekerjaan di luar rumah, maka tugasnya di rumah adalah menggoda Bintang dan menggoda ibunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih untuk cintamu yang begitu indah. Terima kasih juga sudah menjadi ibu dari anak-anakku, membuat hidupku terasa sempurna. Kita akan selalu bersama sampai saat terakhir kita kelak. Arka memeluk erat istrinya. Jangan khawatir lagi soal Bintang ya. Kamu pikir ada yang berani menyakiti Juju Alfian dan cicit Adam Bukhari? Bisa dibikin menyesal seumur hidup oleh duo jawara sakti tersebut. Kirana tertawa geli mendengar julukan keren tersebut. Iya, Mas, tapi sana, Mas ganti baju dulu, nggak enak aromanya. Arka menggaruk kepala yang tidak gatal. Iya, Nyonya, ini sudah keempat kali sejak pagi. Tolong siapkan saja bajunya, terserah untuk beberapa kali salin lagi ya. Duh, baru 7 minggu. Alhamdulillah bisa menyelesaikan cerita ini. Terima kasih pada pembaca yang sudah membacanya. Semoga ada hal-hal positif yang bisa dipetik dari kisah kehidupan Kirana, gadis yang sejak kecil berteman akrab dengan derita dan sengsara, namun punya semangat yang kuat dan pantang berputus asa untuk merubah nasibnya agar lebih baik, yang pada akhirnya ia merasakan dunia tersenyum padanya. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.